Padahal menabung itu nggak bikin kalian kaya kok. Yang bikin kalian kaya itu kalian bekerja dan bisa memperanakkan uang kalian kayak gitu. Halo Kak Rio Adams, apakah suara sudah masuk? Halo, masuk. Oke, mungkin bisa diperkenalkan lebih lanjut nih Kak. Siapa sih seorang Rio Adams? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Rio Adams. Oke, saya seorang internet marketer lah, atau marketplace, ya, pebisnis di marketplace. Kebetulan saya sedang menjalankan usaha di marketplace, khususnya marketplace Lazada ya teman-teman semuanya. Oke, dan saya berasal dari Malang, yang sekarang lagi merantau di Jakarta. Tidak ada lagi. Oke. Wah, kalau yang aku lihat di CV-nya Mas Rio nih, kita seumuran ya, Mas? Belum 20 iya. tahun nih. Coba Mas Krisna, tebak saya umur berapa? Kayaknya seumuran sih, seumuran. Berapa? Seumuran mahasiswa semester 4 lah. Berapa coba? Coba sebut angka. 19 sampai 20 kayaknya. Ya nggak? Ya, 19. 19, oke. Nah itu dia teman-teman. Jadi ceritanya nih kita seumuran ya. Berarti aku panggil Mas aja ya, nggak apa-apa ya? Bro, boleh bos. Woi bro, waduh Jakarta banget ya. Juga boleh. Oke, Bro Rio nih. Oke, aku juga 19 tahun nih teman-teman. Jadi ya ini cakap-cakap yang bisa dibilang anak muda banget ya. Oke, terima kasih untuk Mas Rio ya atau Bro Rio. Nah, kita kan tadi ngomongin entrepreneur ya nggak jauh-jauh dari bisnis, dari personal branding. Nah, mungkin dari aku bakal mulai dari Mas Rio. Nah, internet marketer yang aku tangkap adalah kata internetnya. Aku yakin pekerjaan internet marketer itu sekarang memang lagi hot banget, apalagi pandemi ya. Semua orang itu serba online, kemudian adanya budaya baru ya, belanja online yang dulu kita ke mall, sekarang kita cuma dari rumah beli sayur, mungkin beli buah atau beli laptop dan sebagainya. Nah, biar kita nggak penasaran nih, kita langsung aja nih kepo-kepoin terkait dunia internet marketer. Oke, Mas Rio, Bro Rio, oke. Mungkin dari Mas Rio sendiri bisa dikasih tahu apa sih sebenarnya internet marketer gitu. Kan ada juga tuh digital marketing. Nah, mungkin itu apakah 11-12 atau suatu kerjaan yang berbeda gitu, Mas? Mungkin begini, internet marketer sebetulnya begini teman-teman. Apa sih itu internet marketer? Maksudnya seorang internet marketer gitu. Orang yang melakukan sesuatu, pekerjaan sesuatu atau ajar untuk mendapatkan sebuah impact atau feedback atau penghasilan dengan melalui media-media sosial. Itulah bisa disebut dengan internet marketer gitu. Nah, jadi terus itu mungkin arti singkat lah untuk mengenai sebuah internet marketer. Hampir sama sih dengan digital marketing ya, hampir sama sih mungkin. Nah, terus begini. Kenapa sih saya pengen memanfaatkan marketing internet marketer seperti ini? Karena begini, saya pernah berpikir sebelumnya saya juga pernah bisnis tapi di MLM karena gagal ya, dan karena IM ya bisnis Ponzi, skema Ponzi lah, kalau teman-teman tahu bisa dicari di apa itu bisnis skema Ponzi. Mungkin setelah itu karena di situ juga berkembang, akhirnya saya beralih ke bisnis lah yang dinamakan dengan internet marketer atau market. Saya bermain di marketplace begitu. Apa sih yang disebut dengan internet marketer itu? Ya, sorry ya, tadi ada kendala. Internet marketer atau seorang internet marketer adalah seseorang yang melakukan sesuatu aktivitas apapun itu yang untuk menghasilkan impact atau penghasilan melalui media sosial, melalui media sosial. Oke. Orang yang melakukan sesuatu pekerjaan atau melakukan sesuatu yang untuk bertujuan untuk menghasilkan penghasilan atau income melalui media sosial. Itu salah satu arti kecil sebuah internet marketer. Oke. Dan kenapa saya berterjun di internet marketer? Sebetulnya saya memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar saya.
ini penting banget. Ini sebetulnya berhubungan dengan law of attraction. Saya memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar saya. Contoh, dan sebelumnya saya pernah juga gabung di bisnis yang berskema Ponzi. Nah, dari situ saya kebentuklah mentalnya. Tetapi karena di situ kurang berkembang, lalu jadilah cari solusi, dapatlah jalan gitu, dapatlah jalan di internet marketer sampai sekarang gitu. Dan kenapa? Karena saya memanfaatkan apa yang ada di sekitar saya, terutama handphone. Saya setiap hari selalu megang handphone. Saya setiap hari selalu megang gadget lah, bahasa lainnya gadget. Oke. Nah, dari situ saya juga pernah berpikir atau pernah ada dari pengusaha-pengusaha bilang bahwa saat ini di era zaman ini, era digital ini, era serba internet ini, bahwa orang-orang mulai berbelanja di internet, belanja di online begitu. Nah, saya memanfaatkan itu dengan cara mempelajari sistem atau fundamentalnya untuk bisa bergerak di situ. Adalah sebuah marketplace, dan ada sebuah marketplace. Nah, saya bergerak di situ. Artinya simpulannya begini, ketika di kemarin handphone saya ini mengeluarkan uang untuk handphone saya. Lalu sekarang saya berpikir bagaimana caranya ini handphone menghasilkan uang untuk saya. Itu sih. Terus yang kemarin saya mengeluarkan uang, minta orang tua untuk menghidupkan handphone saya. Dan sekarang saya berpikir bagaimana caranya handphone tersebut, gadget tersebutlah yang menghidupkan atau menghasilkan uang untuk saya. Dan ya, inilah internet marketer sekarang. Oke, jadi udah banyak dijelaskan juga ya dari Mas Rio. Jadi intinya internet marketer itu mungkin mindset-nya tuh gimana caranya kita bisa menghasilkan dari sosial media. Gitu ya. Bisa. Oke. Nah, oke, jadi kita udah mengulik nih teman-teman tadi dari sisi internet marketer, kemudian dari segi bisnis. Memang di situasi kayak sekarang itu dua-duanya itu saling berinteraksi, saling beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Tapi yang aku garis bawahi ya, mau tadi kalian jalurnya ke entrepreneur atau ke internet marketer, itu benar-benar kalian harus usaha ekstra. Kayak tadi Mas Rio pun tadi belajar dari fundamental, kemudian peka bahwa terjadi perubahan nih, bahwa orang-orang tuh mulai berpindah ke online shopping seperti itu. Nah, jadi teman-teman terus belajar dan jangan pernah berhenti beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Nah, tadi aku nyinggung tentang belajar sama adaptasi. Bisa dibilang itu adalah seperti sekarang ya, salah satu hal yang harus kita adaptasi itu adalah personal branding. Nah, zaman sekarang tuh orang-orang kayak CV doang itu mungkin ya satu hal yang standar. Sekarang orang itu mengekspresikan dirinya itu dengan cara personal branding. Ada yang bikin Instagram, atau ada yang menginfluence atau membagikan apa ilmu yang mereka miliki. Gitu. Nah, ngomongin soal personal branding nih, aku yakin nih untuk Mas Rio dan juga Mas Fauzan pasti sudah menyiapkan gitu terkait personal branding masing-masing. Nah, mungkin aku ke Mas Rio dulu nih, menurut Mas Rio sendiri, seberapa penting sih personal branding dan bagaimana impact-nya nih untuk seorang Mas Rio dari personal branding kan? Oke, personal branding itu tergantungnya teman-teman semuanya. Tergantung dari kitanya. Kita mau personal branding tujuannya apa, untuk apa gitu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau sebagai pengusaha atau sebagai internet marketer itu biasanya personal branding itu sangat penting. Meskipun nggak semuanya. Personal branding sangat penting. Untuk apa? Untuk men-scale up lebih maju lagi bisnis-bisnisnya. Karena kalau kita personal branding kita sudah terbangun, sudah sangat terkenal lah gitulah. Itu untuk bangun apapun, jualan apapun, hasil itu mudah teman-teman semuanya. Itu. Dan itu bisa dimanfaatkan di era seperti ini. Dan untuk membangun personal branding yang saya ketahui itu ialah mempunyai ciri khas terhadap diri teman-teman sendiri. Punya ciri khas yang dikontenkan, yang dibuat orang itu bisa tahu. Nah, ada ciri khas
atau membuat konten segala macam itu, tetapi di situ ada ciri khas penulis atau apakah, tetapi di situ mempunyai ciri khas dan ditunjukkan ke masyarakat, itu juga salah satu membangun personal branding. Oke. Jadi jawabannya penting nggak sih? Penting banget ya dari Mas Rio. Dan caranya gimana ya? Karena namanya juga personal ya. Jadi kita harus punya keunikan sendiri nih. Dan dengan cara ya kita keunikan tersebut kita tuangkan ke dalam konten, mungkin kayak konten Instagram atau lewat konten YouTube atau apapun lah. Jadi kita harus bisa menegaskan bahwa keunikan kita itu apa gitu. Itu yang aku tangkap dari Mas Rio. Nah, lagi-lagi aku kebetulan banget tadi nyebut yang trainer nih teman-teman. Di awal aku juga sudah bilang ya, dari narasumber kita ini adalah seorang yang trainer. Nah, aku penasaran untuk ke narasumber kita ya. Mungkin aku kembali ke Mas Rio lagi. Dari Mas Rio sendiri, menurut Mas Rio, pandangan Mas Rio ataupun pendapat Mas Rio ya terkait yang trainer itu seperti apa? Bisa aku bilang fenomena ya, karena sekarang lagi marak-marak nih orang-orang anak muda yang pengen jadi entrepreneur gitu, bangun bisnis. Yang trainer menurut saya itu suatu profesi yang harus dikembangkan dan yang harus terus setiap tahunnya, setiap harinya yang harus dimakin perbanyak situ sih. Karena sebetulnya perputaran uang yang ada di negeri kita atau di mana-mana itu ya tergantung dari entrepreneur itu. Kalau entrepreneur kita banyak dari populasi masyarakat kita, itu bisa memungkinkan atau bahkan nyawa titik sari dari kemajuan ekonomi kita. Dan itu satu hal yang harus benar-benar dikembangkan, atau suatu profesi atau suatu pekerjaan itu yang harus benar-benar dikembangkan, terutama dari dari awal, dari mindsetnya itu dikembangkan dari dunia pendidikan, dari seminar atau dari webinar kayak ini atau dari talk show seperti ini, dan itu juga salah satu hal yang sangat penting untuk kita sekarang. Oke, jadi tadi Mas Rio sangat menekankan pada kata harus nih teman-teman. Jadi kita itu emang harus menumbuhkan jiwa entrepreneur ya, sedari muda ya, sedari bangku pendidikan, bangku kuliah itu udah harus yang trainer, karena emang benar banget kata Mas Rio, seorang entrepreneur itu bisa dibilang jadi salah satu pilar penting kemajuan ekonomi. Nah, tapi sayangnya di Indonesia ya, menurut data itu sekarang jumlah pengusaha itu masih belum terlalu banyak nih teman-teman. Bahkan katanya itu masih di bawah 5%. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman jadi generasi penggerak ya, kita menumbuhkan jiwa yang trainer, dan semoga siapa tahu nanti dengan kontribusi kita ekonomi maju itu bisa tercapai. Oke, nah mungkin ya dari tadi ya kita sudah bahas terkait yang trainer, kemudian internet marketer. Nah, ini sebenarnya kita sudah hampir di penghujung video ini ya, konten ini. Nah, sebelum kalian tutup videonya dulu, aku mau minta nih pendapat dulu nih dari narasumber kita ya. Tadi kan kita belum kasih tips langsung nih. Jadi aku mau minta tips nih, mungkin dari Mas Rio dulu deh, tips untuk yang trainer, atau mungkin khususnya buat teman-teman yang mulai tertarik terjun di dunia marketing, kayak internet marketer mungkin atau digital marketer. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan? Tips-tipsnya seperti apa? Silakan, Mas. Oke, untuk teman-teman semuanya, yang paling penting adalah untuk memulai menjadi seorang pengusaha. Yang pertama adalah kita harus belajar ngebenerin mindset dulu. Kita harus belajar ngebenerin mindset tentang sebuah entrepreneur itu. Karena sebuah pengusaha, untuk menjadi seorang pengusaha tidak semudah dengan apa yang direncanakan ya. Ini titik poinnya, tidak semudah dengan apa yang direncanakan. Apapun, semulus apapun perkiraan kita, itu pasti nanti ada titik-titik permasalahan yang ada, yang muncul di situ, dan di situ fundamentalnya, mental bajanya, mindsetnya, dan di situ harus dibenerin, harus diperkuat dulu. Itu nomor satu. Dan yang nomor dua,
tentukan mau bisnis apa nih teman-teman semuanya, mau bisnis apa, mau bergerak di bidang apa. Oke, karena bisnis itu banyak banget teman-teman semuanya. Bisnis nggak hanya internet marketer, bisnis nggak hanya jualan baju, bisnis nggak hanya bisnis baju, bisnis nggak hanya buka brand, dan bisnis itu banyak banget. Tentukan apa yang akan teman-teman lakukan, yang akan teman-teman kerjakan. Setelah itu carilah mentor atau carilah coach. Nah, carilah pembimbing yang pernah sampai di bisnis yang mau teman-teman jalani, bisnis yang mau teman-teman terjun itu. Carilah coach. Karena begini, kita harus belajar kepada orang yang pernah sampai, kepada orang yang telah sampai di hal tersebut, di bisnis tersebut. Karena kita di saat kita mulai bisnis itu kita jatuhnya nggak dalam-dalam amat. Kenapa? Karena kita sudah ada sopirnya dan sopirnya sudah tahu jalan. Dan itu juga. Terus yang ketiga ialah konsisten atau fokus itu. Terus bangun, terus evaluasi, terus analisis apa-apa yang kurang, apa-apa yang harus diperbaiki itu. Terus kedua ialah konsisten itu, konsisten, dan lagi-lagi ke mental, lagi-lagi ke mindset seperti itu. Itu tips dari saya, tips singkat padat. Oke, jadi kalau aku rangkum nih, yang pertama itu lagi-lagi kalian harus mindsetnya dulu ya, dari mentalnya dulu, dari dalam diri sendiri dulu diperkuat. Kemudian setelah itu bisa kalian pilih bidangnya ya. Jadi bidang itu ada banyak, kalian nggak boleh ambil semua bidang, harus spesifik satu bidang. Nah, setelah kalian udah tahu bidangnya apa, carilah mentor yang pernah sampai ataupun pernah sukses di bidang itu, entah itu di makanan ataupun di bidang fashion dan sebagainya. Baru yang keempat, konsisten. Itu ya teman-teman, 4 tips dari Mas Rio nih. Oke, jadi teman-teman ya, kita sudah mau memasuki penghujung acara ya. Dengan begitu aku ucapkan terima kasih dulu buat Mas Fauzan dan juga Mas Rio karena sudah menyempatkan waktunya sharing sama teman-teman mahasiswa Wirausaha ya, ataupun teman-teman yang menonton Caper episode 12 kali ini. Ya, aku yakin ilmu-ilmunya itu untukku sendiri itu aku pun merasa kayak baru tahu dan terinspirasi gitu. Nah, buat teman-teman di sini juga semoga bisa terinspirasi ya dari apa yang di-sharing oleh Mas Rio dan juga Mas Fauzan. Oke, terima kasih juga ya sekali lagi buat Mas Rio dan Mas Fauzan. Terima kasih buat teman-teman yang nonton ya. Ini aku ingetin sebelum kalian tutup videonya, ini kita Cakap Entrepreneur episode 12. Jadi ada episodenya, artinya kita bakal ada episode-episode setelahnya, episode 13, 14, 15, mungkin sampai 20, 30. Jadi biar kalian nggak ketinggalan konten Cakap Entrepreneur kali ini, jangan lupa subscribe ya channel Mahasiswa Wirausaha. Aktifkan lonceng juga biar kalian langsung dapat ketika upload video, udah langsung notifnya tuh langsung di HP kalian, di laptop kalian, sehingga bisa langsung nonton. Dan share juga ya videonya, siapa tahu kalian punya teman yang lagi semangat atau lagi mau bikin usaha jadi seorang entrepreneur. Nah, bisa kalian share. Hitung-hitung kita menyebar kebaikan, teman-teman. Oke. Dan juga jangan lupa like videonya ya, dan komen kalau kalian punya pertanyaan ataupun mungkin request konten ke depannya ya. Boleh banget. Tambahan. Oh ya, silakan tambahan dari Mas Fauzan. Biar semangat semua. Pasti tanamkan mindset gak cuan, gak mangan. Oke, terima kasih Mas. Oke, itu ya tambahan dari Mas Fauzan. Keren Mas. Oke, jadi sekali lagi yang trainer itu keren ya. Oke, itu dia ya teman-teman. Ini kita sudah di penghujung video ya. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan untuk penutup ya, MW to be great entrepreneur.